Kekecewaan mungkin di tangan Boy itu sih karena tidak mengecek rumput sebelah kanan karena ini bisa menjadi satu purple yang efeknya bisa berkepanjangan. Ya, tapi berita baiknya Boy TC masih punya retri. Nah, Lucian Kitty udah standby itu di arah purple. Jadi udah tungguin pasti. Karena udah ada retri digunakan sama King Gugun. Dan Boy TC juga udah ngajak teman-teman yang lain. Langsung didatengin 3 player ya sekalinya masuk ke arah purple buff. Ini mungkin ada kekesalan dari arah Boy TC karena adil lu. Purple gue diambil, masa gue gak boleh ambil purple lu ya. Tapi bagus dari Lucian Kitty sih. Iya. Dia menciptakan ketidakadilan itu untuk Boy TC. Dia udah standby. Dia udah tahu tugasnya harus ngapain. Dia harus tungguin ke arah purple buff. Sehingga akhirnya Boy TC pun akhirnya ya udah deh. Kali ini gue harus ketinggalan dari segi level ataupun dari segi experience-nya. Iya, dan walaupun tadi udah diambil purple buff-nya ya, ini bedanya masih di angka berapa banyak experience tapi belum beda levelnya ya. Karena King Gugun mau level 9 tapi Boy TC baru setengah jalan level 8. Dan untuk sekarang, ya Turtle masih bisa menjadi milik siapa aja. Semua spell masih ada dari kedua tim, mereka masih bisa adu. Monster sudah cari posisi, Super Gens juga. Oke. Ini dia Samuel yang masih mencoba untuk cari-cari orang depan sana dan ternyata tendangan sudah mulai keluar ke arah Lucian Cutie, tapi apakah ada follow up? Ternyata follow up-nya langsung dibuka dengan penalty zone. Belum ada Winner Fury terlalu besar kenanya, tapi lihat bagaimana dengan Boy Tuzi yang menjadi korban pertama kali dan ternyata dua turtle diamankan di tangan dari Oli Prodigy dengan turtle kedua diamankan di tangan Monsters dengan power dari Terizlanya. Samuel mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu dan lihat bagaimana Farlane Gio. Udah jelas ya. Seperti dugaan kita ya, main Farlane itu pasti akan dipegang sama tim Liquid Academy. Tapi dari Turtle tadi, ternyata Retribution dan juga Shadow Kill juga tidak berpengaruh. Dan Boy TC lagi, aku nggak ngeliat Boy TC bermain seperti biasanya. Even mereka tadi menang di game pertama, tapi ini bukan permainan terbaik Boy TC sepertinya. Dan Purple Buff diambil pula, The Way of Dragon dilakukan. Lagi dan lagi Purple diambil, ditambah lagi dengan tiba-tiba Boy TC yang mendendamkan Purple tersebut, membuat akhirnya satu player pun ditumbangkan. Tapi bagaimana dengan Shadow Kill yang ternyata masih cukup damage untuk menumbangkan, karena depan sana Boy TC pun langsung menghilang, ditukarkan lagi dengan adanya Richie yang ditumbangkan berdua dengan Lucian Cutie. Double kill tangan dari Killua yang membuat Onyx Prodigy jagal mereka down, tapi team fight mereka masih kuat. Wah, ini akhirnya mereka mulai unjuk gigi. Mereka mau lepas dari tekanannya. Bahkan memang terlalu greedy apa yang dilakukan oleh tim Liquid Academy. Dengan mereka udah dapetin purple buff, ya tapi teman-teman dari Onyx Prodigy juga udah siap untuk membalaskan. Savero nggak bisa selamat jelas kalau kayak gitu dengan kuat Shadow yang langsung masuk ke badannya. Itu udah susah sih ya. Belum ada Win of Nature juga. Savero-nya juga akhirnya harus merelakan nyawanya. Dan rugi sih karena outer turretnya gak dapet juga di arah bottom lane. Iya. Dan itu King Gugun udah tahu buat awareness. 6 poin kill loh dari King Gugun. Untuk tim Liquid ya udah mereka udah pasti akan memainkan lane jauh. Mereka bakal bermain 4-1 untuk bisa memenangkan permainan ini. Sedangkan untuk Onyx Prodigy PR-nya banyak. Mereka harus nge-shutdown King Gugun. Mereka harus punya map awareness. Mereka harus bermain dengan sistem 3-2 untuk bisa menjaga supaya mungkin Kyo-nya nggak bisa semena-mena. Tapi ada flicker dari Richie. Iya, Flicker dikeluarkan, seenggaknya informasi didapatkan juga. Cuman ngelihat bagaimana King Gugun 6 poin kill. Mungkin ini tugas yang akan ditekankan ke arah Samuel nggak sih? Untuk pick off-nya menuju ke arah King Gugun gitu loh. Iya, ini akan dikejar. Mahal juga sih, tapi Watch Shadow-nya bener-bener bakal dipegang dengan sangat proper harusnya bagi King Gugun. Dia nggak bisa sembarangan masuk. Mereka punya frontlaner ada 2 kok. Mereka punya Super Gens, mereka punya Lucian Kitty juga. Wait, Samuel nendang siapa dan ternyata yang tenang adalah Super Gates lagi dan lagi. Mirror Fury hanya untuk single kali saja dan lihat di belakang sana penalty zone yang menuju ke arah Richie. Dua tim yang berbeda namun ternyata Richie-nya harus tumbang. Samuel sudah baris tersisa dan lihat Super Gates langsung saja dikenakan damage yang lumayan besar, tapi ternyata lagi dan lagi 3 poin turtle diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy dengan segala macam team fight potensial yang dimiliki oleh tim Liquid. Ya ini dia, dengan adanya Chow, dengan adanya Terizla, ini membuat kacau teman-teman dari tim Liquid Academy. Dengan tadinya The Way of Dragon dimakan frontlaner-nya nggak masalah. Karena dari Monster udah siap banget dengan penalty zone-nya. Richie yang jadi target operasinya. Gak ada duality, gak ada lagi nanti impact untuk kejedot pala satu dari teman-teman Onyx Prodigy. Sehingga mereka aman untuk berada di gelas terdepan. Dan akhirnya Turtle bisa diamankan pula oleh Boy TC. Iya, dan 3 turtle ini loh sebenarnya diamanin sama Onyx ya. Cuman somehow tim Liquid itu kuat banget dari pick off-nya. Balik lagi King Gugun, Kyo untuk laning jauhnya, 1000 gold. Walaupun 3 turtle itu kayak nggak ngaruh untuk tim Liquid ya. Ya mereka akhirnya mau nggak mau harus bermain agak sedikit tunggu. Ya dengan Lui kayak gini soalnya. Untuk tim Liquid ya? Iya. Karena ya dengan ada Lui yang menang jadi kalah, yang kalah bisa jadi menang. Ngomongin Logi, kita belum lihat diversion ya?
Diversion. Satu doang tadi pas tatar awal. Ya, yang di belakang. Oh, Boy TZ. Out of nowhere tiba-tiba ada pick off di arah bottom lane ngebuat akhirnya laning jauh mungkin ditekankan lagi kah? Namun lagi dan lagi Boy itu sih. Itu jawaban Diversion barusan. Iya. Akhirnya hadir dan Boy TZ lah yang hilang. Boy TZ benar-benar sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat under pressure. Kalah dari segi item yang cukup banyak. Bahkan item pertamanya langsung ke arah Blood Wings. Untuk sedikit lebih sustain dengan absorb tambahan. Berbeda dari King Gugun. Dia udah punya satu Sky Piercer loh. Dia punya BOD loh. Kaya raya loh dia. Enggak cuma itu masalahnya. Lihat itu level gap antara Boy itu sih sama King Gun berapa level itu? 2 bro. Yoi. Angka yang benar-benar tinggi banget. Namun laning jauh lagi kah? Karena ternyata nggak ada orang di say hi di dalam sana. Dan pergerakan dari teman-teman Onyx Prodigy akan menuju ke arah mid lane terlebih dahulu. Dan bagaimana dengan potensi lordnya nih kalau kayak gini? Ini dipaksa anak Onyx Prodigy main 5 bareng-bareng sih. Sumpah. Samuel. Enggak Ya. jadi. Oke. Oke. Ya, dipaksa main 5. 5 harus berkumpul satu sama lain menghindari diversion. Harus cek-cek ke rumput, lebih rajin. Tapi tim Liquid bisa memanfaatkan ini dengan ya udah kita buka diversion, kita kumpul aja 4 orang. Satunya mungkin ke arah bawah atau satu nanti bisa flanking, gak ikut ke arah diversion. Dia bisa ngumpet di rumput yang lain. Yap, tapi ini dia dengan adanya Lord yang ternyata langsung aja diambil tanpa ada kontes. Agak susah juga untuk kontes, tapi bagaimana di arah depan sana karena penalty zone lagi dan lagi masuk ke arah 2 orang langsung saja. Tapi Godlike diamankan oleh King Gugun. Super Games bisakah pulang dengan Kyo karena sudah mulai dijepit pergerakannya. Bahkan Killua masuk dari bawah Kyo. sementara Savero dan juga Boy Desi ke arah top lane ngejar ke arah Kyo-nya. 2 player AKK menghilang, tapi ternyata justru Terizla yang datang dari Muster di pick off di arah mid lane sana dan pergerakan kembali sudah mulai dilakukan dengan diversion maju ke depan sana dan membuat Killua nggak bisa pulang sama sekali. King Gugun hampir tumbang tapi Boy Desi masih hidup, tapi Kyo dikejar habis-habisan gak ngapa-ngapain lagi karena BMX sudah tidak ada pertukaran demi pertukaran dengan tim fight yang terpisah terjadi di kedua belah tim. Buying time dari Kyo yang benar-benar cukup panjang. Dia lari dari atas menuju ke arah tengah. BMI dia keluarkan terus-menerus. Sampai akhirnya Richie datang menolong dengan ada diversion yang dibuka. Mengakibatkan Killuanya yang gak selamat. Dan tim fight yang terpisah tadi membuat sebenarnya tim Liquid dalam keadaan yang hampir terpuruk. Tapi mereka bisa balikin keadaan yang lebih baik untuk mereka. Apalagi Lord berhasil mereka gunakan. Lord berhasil mereka dapatkan. Dan Onyx Prodigy, ini masalahnya. Mereka yang gak siap dengan ada diversionnya tiba-tiba hadir di belakang. Iya, itu dia masalahnya gitu loh. Karena ini yang bakalan bikin miscalculate banyak banget terjadi di tangan dari teman-teman Onyx Prodigy ya. Apalagi dengan Samuel yang dari tadi aku ngeliat, iya balik lagi ya. Ini emang front line ya, tapi ya emang gak ada pilihan lain selain nendang ke arah Super Gens. Jadi jarang banget masuknya ke arah Richie, Kyo ataupun King Gugun. Dan walaupun ada Lord, nggak ada tarik yang hancur sejauh ini ya. Enggak, masih bisa ketahan juga ya. Karena juga Savero akhirnya masih hidup tadi. Saveronya bahkan numbangin ke arah Kyo juga. 1v1 situation dikejar jauh banget. Jauh banget perjalanan Savero dan juga Kyo itu. Iya nih, capek. Iya. Tapi akhirnya satu persatu mulai bisa dihabisi. Masih ada inner turret yang berhasil dirontokkan. Apalagi Wind of Nature yang udah dipegang. Yang sebenarnya ini bakal membuat dari Samuel lumayan kesulitan nih untuk bisa mendapat ke arah Kyo. Apalagi Purify. Dipegang juga sama Kyo. Cuman ngeliat bagaimana Muster main sih, berani banget sih dia. Dia tuh bukan cuma tipikal yang jaga badan depan doang ya, tapi dia tuh benar-benar ngebuka jalan tim fight gitu loh. Ada satu shadow yang masuk, hampir aja kena immobilize dan untung masih bisa pulang. Itu cicilan demi cicilan ya. Coba untuk lakukan King Gugun dan gak cuma nyicil, dia ngecek rumputnya juga. Ada siapa nih? Tapi untungnya di situ Monsters nggak lagi deket-deket banget, Samuel nggak lagi deket-deket banget. Dan kecepatan tadi Coach Shadow begitu cepat, sehingga nggak mungkin bisa langsung bisa ditumbangkan. Dan Monsters iya sih. Jujur gue ngeliatnya memang dia akan menjadi salah satu orang yang bakal ngeganggu ritme permainan tim Liquid Academy dengan penalty zone dan flickernya. Satu orang yang udah ketendang sama Samuel. 4 di belakangnya ini bakal dipegang sama Terizlanya. Bahkan Monster yang akan ngejar ke arah Kyo terus-terusan. Targetnya udah antara Richie atau nggak Kyo Yuchi untuk sekarang. Dan lu notice gak sih kalau gue tuh ngeliatinnya ya dari tadi ya, Listen QT itu juga ngebuka Minon Fury-nya. Itu cuma buat cancel Samuel doang. Ya. Di saat adanya inisiasi demi inisiasi yang dilakukan ke arah Super Gens gitu loh. Jadi ini bisa jadi kunci kemenangan dari Onyx, tapi juga bisa jadi kunci untuk tim Liquid Academy masuknya late flanking dari Diversion. Dan lagi yang dilempar orang tebel tapi nggak lama nyamanya karena power dari Kadi sudah mulai terasa. Kyo mencoba untuk pulang tapi bagaimana dengan Super Gens mencoba untuk lari juga di depan sana Savero sendirian. Bahkan berani sekali untuk melawan Richie, tapi di belakang Legendary dari King Gugun tetap dipertahankan dan bahkan double kill dan triple kill. 3 player dari Onyx menghilang, namun ini dia pergerakan Killua yang langsung saja di notice tapi ternyata malah mengantarkan nyawanya sendiri.
sendiri. Tidak ada Shadow Killer King Gugun. Xavero berlari ke depan sana untuk sendirian. Dan bahkan Will of Nature dibuka, di trigger dan ngebuat King Gugun sepertinya punya potensi untuk menumbangkan diri. Tapi ternyata shutdown. Ini dia tershutdown. 11 poin kill tershutdown. Pecah tabungan yang langsung gold wing karena Onyx di angka 700 gold. Gugun. Dia menyangka cuma ada Xavero tapi dia tidak tahu. Killua menantikan sosok dari King Gugun juga dan akhirnya Gold swing. Lord juga swing ke arah teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan lihat bagaimana Xavero yang benar-benar sulit untuk dijangkau dengan dia punya Wind of Nature pula untuk defensif tadi. Ini menjadi berubah segalanya. Dan akhirnya yang mungkin aku sedikit kaget adalah Richie sebenarnya. Iya, tapi Diversion sendirian, dia yakin coba punya damage tapi ternyata diversion dia hasilkan malah membawa maut untuk dirinya. Iya, itu pecah banget. Dan untuk Xavero ya, untuk di game kali ini ya. Game 1 dan juga game 2, ini 1000 aura sih bro. Kasih ke Xavero ya. Gimana dia dari tadi jadi pokok damage dan gue kaget banget ngeliat darah Minotaur dari Illusion Beauty itu cepet banget hilangnya. Ya, dan jujur ya, King Gugun yang tadi udah pegang ke arah 10 kill sebelum dia tumbang. Dan akhirnya didapetin sama Xavero ya, sama Killua. Itu goalsnya makin gila. King Gugunnya udah lumayan ke pressure dan Lord udah berjalan di arah Ini dia, bottom. Lord sudah mulai masuk dan lagi yang ditarik adalah orang yang tebel-tebel tapi nggak masalah karena ada adanya power dari Carry. Udah cukup untuk menumbangkan sekali di depan sana tapi Winter Crown pun dibuka di depan sana menutup darah. Xavero. Potensial untuk tumbuhan dan bahkan double kill. Dan tangan dari Zasnya dan Kyo mencoba untuk kaburkah karena Boy City masih bisa dapetin ke arah King Gugun. Gak ada Quad Shadow. Baru keluar mencoba untuk lari tapi lihat bagaimana di arah mid lane. Base lumayan terbuka. King Gugun mau tidak mau retreat ke arah yang berbeda yaitu dengan maju untuk bisa aman dari pegangan Onyx Prodigy. Mahal, dapat ke arah Xavero dari King Gugun. Bahkan dia punya Quad Shadow pula untuk mundur. Dan akhirnya teman-teman dari tim Liquid walaupun mereka akhirnya kehilangan 3 base turretnya. But at least mereka masih bisa bertahan. Dan mungkin itu karena Xavero juga udah terlalu maju ke arah depan. Dengan Dominator yang dibuka juga. Lagi-lagi Richie akhirnya berbuah manis ya dengan adanya duality yang dia buka. The Minion Fury yang cukup impactful. Wait. Dan, Quad Shadow. Tipis-tipis Oke. ya. Masih tipis-tipis. Item sih ini udah. Iya. Ya udah bisa dibilang dari King Gugun udah mulai meriah ya. Bahkan udah full item juga. Udah ada Heptasis, Endless Battle, Blade of Despair, Sky Piercer dan juga Hunter Strike. Itu udah full item damage, penetrasi. Dan juga udah ke sisi cooldownnya pula. Jadi Quad Shadow bisa muncul kapan aja. Tapi yang menarik perhatian gue adalah kedua gold lane-nya. Antara Kyo dan juga dengan Xavero. Bahkan udah jual sepatu dari kedua gold lane. Mau full damage. Dan udah si Halberd yang dipegang sama Xavero ini bakal meltdown, makin meltdown. Dari Illusion Kitty dan Super Jazz. Makanya gak heran kita ngeliat Samuel dari tadi nendangnya ke arah frontline dari terus. Cuman satu hal yang belum kita lihat lagi ya. Mungkin dari menit ke 10 kali. Ini laning jauh belum jalan lagi loh dari tim Liquid Academy. Karena lihat lane, masalah lane jauh ini benar-benar ditekenin banget oleh mereka. Top dan juga bottom lane dari Onyx Prodigy itu udah pecah semua sampai inner turretnya. Kenapa lane jauh? Ya lihat midnya aja masih utuh. Dari teman-teman Onyx Prodigy. Tapi setelah itu ya langsung down lagi temponya dan mungkin lebih ke arah rotasi Lordnya kali ya. Iya ya. Yang harus sih itu sebenarnya. Iya. Nah ini akhirnya main dual lane langsung nih. Tadi di atas si Hayabusa. Di bawah sekarang Kyo-nya dari Cloud. Cuman diversion kayaknya udah ke gap nih harusnya nih. Ayo gak jadi. buka rumput dulu ya. Cuman dengan posisi kayak gini ya. Apakah salah gue untuk ngomong bahwa ini agak susah untuk laning jauh karena enhance-nya udah ada dan bahkan Lord gampang diambil oleh Onyx gitu loh. Mau main lane jauh karena base turret juga udah gak ada gak sih? Iya makanya. Jadi King Gugun juga udah kesulitan, apalagi Kyo. Bahkan kita nggak ngelihat combo BMI diversion ya. Belum. Untuk bersih-bersih jadi masih... Karena mereka ke pressure sih sekarang. Mereka nggak punya apa-apa lagi selain base turret terakhir. Sehingga ya akhirnya dari... Mungkin nanti ya ketika Lord datang, berbondong-bondong teman-teman Onyx Prodigy hadir. Ini bisa nih main ke arah satu masalah. Split push Satu ke masalah. arah top lane atau nggak ke arah bottom lane. Bisa sih sebenarnya. Yang cuman diutus nanti Hayabusanya mungkin dari King Gugun. itu dia butuh fast clear banget karena ini minion udah bakal tebel banget dan ingat ini Konsil. adalah Lord yang kalau nggak salah tadi belum evolve tapi udah keluar 11 ya. Dan Lord yang berjalan di daerah mid lane bergerak dengan sangat-sangat tebal bahkan lihat bagaimana 3 lane push dilakukan oleh kedua belah tim. Namun tendangan lagi dengan tendangan lagi majunya karena Illusion Cutie dan fokus Ini duet. untuk dari teman-teman Onyx Prodigy langsung aja base turretnya tapi Muster tumbang Oh, terlebih dahulu tapi base. gak untuk lama karena game kedua straight push dari Lord terakhir dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy dan wow 2 game di mana early-nya belum menentu tapi Onyx Prodigy menjadi penentu untuk di akhir late game-nya. Gila, akhirnya Onyx
bisa menggandakan keunggulan mereka walaupun di awal-awal mereka dalam keadaan yang sangat terpuruk. Lihat Xavero langsung elus-elus kepalanya. Karena apa? Benar. Iya. Xavero sangat disayang sama Onyx Prodigy. Iya. Sangat bisa dijaga. Dan ketika benar-benar dijagain Xavero-nya, wah, impact besar. Dengan Kari last pick, melihat dua hero-hero besar, Minotaur dan juga Edith. Semua bisa di meltdown dengan cukup mudah oleh Xavero itu sendiri. Iya, dan aku awalnya dengan pick ke arah Kari ya mikir kayak oke, ini bakalan jadi jawaban untuk hero-hero tebelnya. Tapi gimana untuk ngelawan Richie yang tipikal kalau lagi nempel itu damage-nya ya kayak awal tadi kita lihat.